Halo, salam Fanmo Harapan Oma TV. Ketemu lagi. Saya akan memprediksi laga dini hari nanti semifinal Euro Denmark versus Inggris. Sebelum prediksi saya review kemarin, Italia akhirnya lolos ya. Walaupun dengan adu penalti juga tidak terjadi banyak gol. Laga yang seru, selamat buat Italia sudah lolos ke final. Masuk ke prediksi. Ini seru ya. Wembley akan jadi tempat bertemunya Inggris dan Denmark. Otomatis Inggris punya kelebihan ya sebagai tuan rumah. Kita akan ulas dulu Inggris. Inggris ini jadi satu-satunya tim yang belum kebobolan di Euro. 5 pertandingan clean sheet terus Jordan Pickford. Ketemu sama Denmark ya. Denmark saya kira gini, tim yang sudah nyaris tenggelam tapi bisa bangkit dan bahkan bisa berbahaya ya. Kita ketahui 2 laga awal diawali dengan kolapsnya Eriksen. Denmark kalah pada saat itu dengan Finlandia, lalu kalah lagi dengan Belgia, mendapat angin bisa menang atas Rusia 4-1 pada saat itu, lalu dapat angin segar lagi menang atas Wales 4-0. Dan terakhir lolos ke semifinal setelah mengalahkan Ceko 2-1. Sedang mendapat angin nih Denmark. Kalau Inggris kita ketahui kan hanya bisa ditahan seri dengan Skotlandia ya, tim yang sesama Britania 0-0. Sisanya Inggris menang terus, termasuk terakhir Inggris bisa lolos setelah membuat kejutan ya, menang 4-0 menghabisi Ukraina ya. Kejutannya menang 4-0 karena laga ini diprediksi akan alot, tapi Inggris berhasil mengalahkan Ukraina dengan skor yang besar. Kalau kita lihat Denmark ini kan dari keempat tim yang ada di semifinal paling tidak diunggulkan, underdog Denmark. Itu jika kita lihat dari pemain-pemainnya ya. Kita tahu Italia, Spanyol, Inggris itu tim bertabur bintang, sedangkan Denmark malah bintang utamanya Eriksen itu kolaps ya, tidak bisa tampil. Tapi dengan kekompakan, dengan saya kira yang membuat Denmark bisa sampai sekarang semifinal ini faktor non teknis kolapsnya Eriksen itu berperan besar ya. Karena kita ketahui setelah tragedi Eriksen itu bagaimana kalau saya nilai daya dukung hampir di seluruh dunia yang menyaksikan Euro itu seperti mendukung Denmark ya. Bahkan saya lihat setiap pertandingan itu pasti ada tukar kaosnya isilah nama Eriksen. Itu faktor non teknis yang dalam sepak bola bisa berarti besar ya. Kita ketahui siapa yang menduga Denmark sampai semifinal ya. Ketemu dengan Inggris. Inggris ini kalau saya lihat kan terakhir juaranya tahun 66. Itu zaman masih kaptennya Bobby Moore. Pada saat itu Inggris juga tuan rumah ya, Piala Dunia. Juga mainnya di Wembley. Inggris itu sering gagal di semifinal. Kita ketahui Piala Dunia 90 kalah Inggris di semifinal. Piala Dunia Euro 96 Inggris kalah di semifinal. Terakhir Piala Dunia 2018 Inggris kalah di semifinal sama Kroasia. Sedangkan Denmark pun jarang-jarang masuk ke semifinal ya. Bahkan dia juara Euro tahun 92 itu kan karena undangan, karena Yugoslavia terjadi perang, Denmark diundang akhirnya buat kejutan. Itu di sana muncul sebutan bahwa Denmark itu tim dinamit ya, meledak di sana jadi juara. Tidak disangka. Kalau kita lihat rekor pertemuannya Denmark dan Inggris ini seru ya. Bahkan Denmark lebih unggul dengan Inggris. 5 pertandingan terakhir Denmark menang 2 kali, Inggris menang 1 kali, seri 2 kali. Bahkan yang terakhir ini kan ketemu di Nation League. 2 kali pertemuan di tahun 2000 itu pada saat Denmark main di kandang skornya seri 0-0. Pada saat Inggris main di kandang menjamu Denmark di Wembley, itu malah Denmark menang 1-0 lewat gol penalti Eriksen pada saat itu. Tapi sekarang Eriksen kan tidak main. Ya, itu bukti bahwa Denmark juga bisa memberikan kejutan walaupun di atas kertas Inggris sangat diunggulkan di laga ini. Main di kandang, performnya lagi bagus-bagusnya,
setelah terakhir membombardir gawang Ukraina 4-0 ya. Kalau kita lihat lini per lini ya, memang terlihat Denmark ini secara pemain jauh kalah star dengan Inggris ya. Tapi juga pemain Denmark itu tidak jelek-jelek amat ya. Ada Schmeichel kipernya, itu pernah juara Liga Inggris bersama Leicester City. Backnya itu Simon Kjaer, kaptennya itu andalan AC Milan. Ada juga Christiansen, itu pemain Chelsea, juara Liga Champion. Main inti ya, bukan main cadangan. Ada Vestergaard, itu main di Southampton, itu bagus sekali tiga pertahanan Denmark. Di tengahnya ini yang unik ya, pelatih Denmark si Helmund ini bagaimana di saat Eriksen tidak ada, dia tidak mencari pengganti Eriksen ya, tapi dia rubah skemanya jadi 3-4-3 ya, yang biasanya main 4-4-2 atau 4-3-1-2, dia rubah jadi sistemnya, dia rubah. Makanya di sana Delaney dan Højbjerg di tengah itu kuat sekali ya. Terlihat seperti tidak terpengaruh dengan tidak hadirnya Eriksen. Di kanan kirinya Miley dan Langzer itu juga bagus sekali. Ditambah lagi tiga pemain depannya ini ya. Kelihatan sering jadi bulian kalau di klubnya. Bright White ternyata bagus sekali saat membela timnas. Belum lagi juga ada Dolberg ya. Ada Yuri Paulsen. Dan yang paling senang saya lihat permainannya itu si Damsgaard ya, pemain Sampdoria ini. Makanya saya lihat kedua tim ini sama-sama punya momentum. Sedangkan Inggris kita ketahui Bukayo Saka tidak terlalu fit, tapi di Inggris tetap masih bisa mengandalkan Raheem Sterling di kiri, di kanan sana bisa Jadon Sancho yang juga main bagus waktu ini, bisa juga Phil Foden. Di depan pasti masih mengandalkan Harry Kane. Yang saya lihat kenapa Inggris ini kuat ya, saya lihat Southgate ini berhasil meredam rivalitas klub ya. Inggris ini kan ada rata-rata Big Six ya, tapi dia mengkolaborasikan dengan tidak menggunakan Big Six ini sebagai patron di semua lini ya. Kita lihat lini belakang dia percayakan pada Pickford, itu pemain Everton. Baru backnya itu ada 4. Dia cuma bagi 2 aja ya, perpaduan antara City dan MU. Di kiri ada Shaw, lalu di tengahnya Maguire, itu MU. Lalu dipasang Johnston dan Walker di kanan. Jadinya friksi tentang bersih tegang di antara, kalau di level klub itu tidak terbawa karena dia tidak mengkolaborasikan pemain itu di banyak klub ya. Dia belakang gunakan City dan MU. Di tengah dia andalkan Kevin Phillips yang bukan anggota Big Six ya, Declan Rice yang bukan anggota Big Six kan, baru dia pakai Mason Mount 1 yang pemain Chelsea. Jadinya itu di tengahnya itu tidak ada friksi yang dibawa dari klub ya, persaingan di klub dibawa ke timnas. Itu makanya saya lihat keunggulan dari Southgate. Di depannya itu kita lihat dia sering gunakan, di awal dia mainkan Sterling, Foden, Kane. Namanya Foden dan Sterling kan sudah biasa di City sehingga tidak ada friksi. Dia korbankan Rashford ya, biar tidak terjadi biar tetap kompak lini depannya, tidak ada perbedaan antara klub. Lalu sekarang dia gunakan Sancho, Sterling, Kane yang sama-sama tidak berbeda klub. Tapi Sancho kan tidak di Big Six ya. Sterling dan Kane kan karena murni dia kapten dan top skor, makanya dia harus main. Makanya saya lihat ini yang penting. Mirip seperti Spanyol pada saat juara 2008 dan 2010. Bagaimana pada saat itu Luis Aragonés maupun Vicente Del Bosque berhasil meredam kekisruhan antara pemain Madrid dan Barcelona sehingga Spanyol bisa main bagus. Southgate itu saya lihat itu kuncinya kenapa Inggris bisa berprestasi sampai sekarang. Ya, itu sedikit ulasan. Dan kita akan masuk ke level bursa. Inggris versus Denmark. Ini bursanya Inggris memberikan handicap 3/4 Denmark. Hati-hati. Nah, ini hati-hati. Kenapa 2 rekor pertemuan terakhir itu kan Inggris tidak pernah menang lawan Denmark. Seri di kandang Denmark dan malah kalah di Wembley. 3/4. Tapi yang saya lihat ya, ini semifinal tapi bursanya besar.
ini semifinal tapi bursanya besar 3/4 gitu. Makanya di sini saya mengunggulkan Inggris akan menang atas Denmark 90 menit, dan saya meyakini laga ini akan terjadi banyak gol. Karena saya lihat Denmark juga punya kekuatan serangan yang bagus. 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 10 gol. Inggris pun seperti itu, sedang bangkit lini depannya. Makanya saya mengunggulkan Inggris akan menang dan akan terjadi banyak gol. Itu saja dari saya, namanya prediksi, bisa salah bisa benar. Tetap subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Salam olahraga.